Pablo Escobar. Namanya sinonim dengan kekaisaran kokain yang tak tertandingi. Misteri yang mengelilingi penyebab kematian sang raja narkoba ini tetap menjadi topik perdebatan yang hangat. Apakah itu bunuh diri, pengkhianatan, atau keadilan yang tertunda? Kisahnya adalah epik kejahatan dan kekuasaan yang berakhir di atap Medellin. 3 teori bersaing, masing-masing dengan bukti dan kesaksian yang kontradiktif. Mencoba menjawab pertanyaan yang telah lama menggantung, siapa yang bertanggung jawab atas akhir dari legenda ini? Pada video kali ini, kita akan menggali lebih jauh ke dalam setiap teori, mengeksplorasi bukti, dan mungkin akhirnya mendekati kebenaran di balik salah satu kematian paling terkenal di abad ke-20 ini. Kisah singkat Sang Raja Kokain. Pablo Escobar, sang raja kokain, memulai perjalanannya dari keadaan yang rendah hati. Terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi. Dari kegiatan kriminal kecil seperti penyelundupan peralatan elektronik dan pencurian batu nisan, dia melangkah ke dunia perdagangan kokain yang lebih gelap. Bersama saudara-saudara Ochoa, Escobar mendirikan kartel Medellin pada era 70-an. Meskipun awalnya hanya bertindak sebagai pengawal, Escobar dengan cepat naik pangkat menjadi pemimpin yang tak tergoyahkan, mengambil alih kendali penuh atas operasi kartel. Kartel ini di bawah komando Escobar menjadi raksasa kokain yang tak tertandingi pada dekade 80-an dan awal 90-an. Mereka, seperti dilansir dari Inside Crime, menguasai pasokan kokain ke Amerika Serikat dengan mengirimkan 15 ton per hari dan menguasai 80% pasar kokain di sana. Ketika ancaman penculikan meningkat, Escobar dan kartelnya membentuk kelompok paramiliter yang bernama Muerte a Secuestradores atau MAS. Dia juga mendirikan Oficina de Envigado, sebuah operasi penagihan utang yang kejam, menegaskan dominasinya dengan kekerasan. Kekayaan Escobar yang fantastis tidak pernah menjadi rahasia. Dengan pendapatan mingguan yang mencapai 420 juta US dollar, dia berada di daftar miliarder Forbes selama 7 tahun. Perkebunan mewahnya Hacienda Nápoles adalah simbol kemewahan yang tak tertandingi, lengkap dengan kebun binatang pribadi dan peralatan makan emas. Namun, di balik kemewahan itu, Escobar membangun citra sebagai pahlawan rakyat. Dia berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat miskin dengan membangun fasilitas umum dan perumahan. Upaya untuk diterima oleh elit sosial dan politik gagal, dan dia diusir dari Partai Liberal Kolombia. Konflik dengan negara mencapai puncaknya ketika kartel Medellin mulai menyerang pejabat pemerintah, termasuk pembunuhan Menteri Kehakiman Rodrigo Lara Bonilla. Tindakan ini memicu undang-undang ekstradisi yang ditujukan kepadanya, yang memaksa Escobar untuk melancarkan serangan balasan terhadap hakim, polisi, dan jurnalis. Pada akhirnya, Escobar menyerahkan diri dengan syarat dia dapat tinggal di penjara yang dibangunnya sendiri, yang lebih mirip dengan istana daripada penjara. Namun, pengaruhnya mulai menurun, dan ketika dia meningkatkan pajak kepada anggota kartel, ketidakpuasan pun tumbuh dari anggota. Pembunuhan 2 anggota kartel di penjara miliknya memicu Presiden Cesar Gaviria untuk memindahkannya ke penjara yang lebih ketat. Tetapi, Escobar melarikan diri sebelum rencana itu terlaksana. Akhirnya, mantan sekutu Escobar berkolaborasi dengan pemerintah untuk membongkar kerajaannya. Setelah kehilangan keberuntungan dan dukungan, melansir biografi, Escobar ditembak mati oleh otoritas Kolombia pada 2 Desember 1993. Ada banyak spekulasi tentang siapa yang sebenarnya menembak Escobar, dengan klaim dari berbagai pihak termasuk mantan pemimpin paramiliter yang dikenal sebagai Don Berna. Melansir Business Insider, berikut ini 3 teori tentang kematian Pablo Escobar. Teori 1, pasukan khusus yang didukung CIA. Di penghujung tahun 1989, ketika Pablo Escobar terus menghina pemerintah Kolombia dengan kekerasan, Presiden Virgilio Barco memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Ia membentuk Bloque de Búsqueda, sebuah unit polisi elit yang ditugaskan untuk menumpas Escobar dan kartel narkobanya yang terkenal. Pada awalnya, unit ini mengalami kesulitan dalam menghadapi kekuatan kartel Medellin. Namun seiring waktu,
Mereka berubah menjadi pasukan yang tangguh, didukung oleh keahlian dan sumber daya dari pasukan khusus Amerika Serikat, intelijen militer, dan serta agen CIA dan DEA yang menjadi buronan sepanjang tahun 1992 dan 1993. Pada 2 Desember 1993, tepat sehari setelah ulang tahunnya yang dirayakan sangat sederhana, pasukan pencari berhasil melacak Escobar ke sebuah rumah di Los Olivos, Medellin. Sementara Escobar asik berbicara di telepon, pasukan ini dengan cekatan mengumpulkan kekuatan di sekitar rumah tersebut. Menurut narasi Mark Bowden dalam Killing Pablo, meskipun dilengkapi dengan teknologi canggih, identifikasi Escobar hanya terkonfirmasi ketika dia terlihat dari jendela lantai 2. Tanpa ragu, pasukan mengepung dan menyerbu rumah itu. Escobar dan pengawalnya terkejut, mencoba melarikan diri melalui atap berwarna orange. Namun, disambut dengan tembakan, keduanya terjatuh, terkena tembakan di kepala, dengan Escobar terkena peluru yang fatal di telinga kanannya. Ketika debu dan asap mereda, Kolonel Hugo Martinez, yang telah memimpin pengejaran selama 3 tahun, namun tidak berada di tempat kejadian, mendengar teriakan kemenangan di radio, "Viva Colombia, kami telah membunuh Pablo Escobar." Meskipun ada laporan yang menyatakan Escobar sempat membalas tembakan, kekacauan saat itu membuat masih ada spekulasi tentang siapa yang sebenarnya menembakkan peluru yang mengakhiri hidupnya. Teori 2. Balas dendam kartel lain. Pada awal tahun 1993, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Los Pepes muncul sebagai kekuatan baru dalam perburuan Pablo Escobar, dijuluki Perseguidos por Pablo Escobar atau orang-orang yang dianiaya oleh Pablo Escobar. Kelompok ini terdiri dari mantan musuh narkotrafikan, para militer, dan korban kekejaman kartel Medellin. Setelah pembunuhan 2 letnan penting oleh Escobar pada pertengahan 1992, kartel Medellin terpecah, memicu perbentukan Los Pepes. Kelompok ini, menurut wawancara jurnalis Alma Guillermo Pierto dengan mantan anggotanya, diduga dipimpin oleh ex-anggota kartel yang menginginkan balas dendam. Mereka menawarkan uang kepada siapa saja yang berani melawan Escobar, termasuk anggota kru Escobar dan pasukan pencari Los Pepes, yang digambarkan oleh Mark Bowden sebagai otot ekstra legal, tidak ragu melanggar batas hukum dan moral, mirip dengan apa yang sering dilakukan oleh Escobar. Bahkan, beberapa pihak dalam pemerintahan Kolombia secara terbuka mendukung perburuan mereka terhadap Escobar. Dokumen DEA yang dikutip Bowden menunjukkan bahwa Los Pepes mungkin mendapat dukungan finansial dari kartel Cali, saingan Escobar, dan informasi dari Kepolisian Nasional Kolombia serta agen intelijen AS. Los Pepes melancarkan kampanye kekerasan yang tak kalah brutal dari Escobar. Di awal 1993, mereka bertanggung jawab atas hingga 6 pembunuhan sehari, menargetkan siapa saja yang terkait dengan kartel, termasuk pengacara Escobar. Sebagai balasan, Escobar meningkatkan serangan bom di kota-kota. Sementara, Los Pepes menghancurkan properti milik Escobar dan sekutunya. Diego Fernando Murillo alias Don Berna, tokoh sentral dalam Los Pepes, mengklaim bahwa Los Pepes bekerja sama dengan pasukan pencari dalam penggerbekan persembunyian Escobar di Medellin. Don Berna mengatakan bahwa adiknya Rodolfo memberikan tembakan fatal kepada Escobar dengan senapan M16. Meski ada bukti kerjasama antara pasukan pencari dan Los Pepes, serta dugaan bahwa Don Berna bekerja sama dengan pasukan pencari dan DEA, cerita Don Berna belum sepenuhnya dikonfirmasi. Pengakuan mantan anggota paramiliter pada tahun 2003 mendukung klaim Don Berna tentang operasi bersama tersebut dengan menyatakan ini adalah kesepakatan yang mereka buat karena Escobar adalah musuh bersama. Namun, Fidel Castano, salah satu pendiri Los Pepes, membantah keterlibatan mereka dalam operasi tersebut. Dalam wawancara tahun 1994, ia menegaskan bahwa pembunuhan Escobar adalah tindakan eksklusif polisi. Operasi di mana Escobar terbunuh dilakukan secara eksklusif oleh polisi, seperti yang diketahui publik, katanya. Kisah Bowden yang menyebutkan Castano bekerja sama dengan pasukan pencari dan DEA, serta kabel DEA yang menyebut Castano sebagai individu yang bekerja sama, menambah kerumitan dalam narasi sejarah ini. Teori 3. Pablo Escobar sendiri. Sebastian Marroquin, putra Escobar yang sebelumnya dikenal sebagai Juan Pablo Escobar Henao, meyakini bahwa ayahnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam wawancara tahun 2014 dan bukunya Pablo Escobar, My Father, Marroquin berargumen bahwa Escobar telah berulang kali menyatakan niatnya
untuk tidak tertangkap hidup-hidup. Bahkan, jika itu berarti menembak diri sendiri di telinga kanan. Sebuah foto dari tempat kejadian menunjukkan pistol Sig Sauer milik Escobar tergeletak di samping tubuhnya, yang menurut Marroquin adalah senjata yang Escobar rencanakan untuk digunakan dalam bunuh dirinya. Teori ini juga didukung oleh anggota keluarga lainnya yang setelah ekskavasi ulang jasad Escobar pada tahun 2006 menyatakan bahwa lubang peluru di kepala Escobar mengindikasikan bunuh diri. Namun, ada keraguan yang disampaikan oleh orang-orang seperti Martinez yang menunjukkan bahwa tembakan dari jarak dekat seharusnya meninggalkan tanda serbuk mesiu yang tidak terlihat pada foto otopsi Escobar. Mark Bowen, penulis yang menulis tentang Escobar, mencatat bahwa ketidakpastian ini mungkin disengaja. Kehidupan dan kematian Escobar telah meninggalkan bekas yang mendalam di Kolombia, dan tampaknya ada keinginan bersama untuk melupakan detail-detail spesifik tentang bagaimana dia mati, baik di antara pejabat di Kolombia maupun di Amerika Serikat. Bahkan, seorang tentara AS yang terlibat dalam pengejaran Escobar mengatakan kepada Bouden bahwa sebenarnya kebenaran tidak mungkin akan pernah terungkap, meninggalkan kita semua untuk terus berspekulasi. Kisah Pablo Escobar dan kekaisaran kokainnya mungkin telah berakhir, namun teka-teki tentang penyebab kematiannya terus memicu diskusi dan spekulasi. Mungkin hanya waktu yang akan mengungkapkan kebenaran di balik akhir dari narko teroris paling terkenal ini.